Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 yang beranggotakan Erlina Sari, Cynthia Zahra, Rinda Amalia, dan Rustoni. Di sini kita akan menerangkan tentang penelitian 2LGBT. Apa sih 2LGBT? LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah LGBT mulai muncul kurang lebih dari tahun 1990-an dan awalnya digunakan untuk menggantikan istilah komunitas gay yang ada saat itu. Sejak ditemukan istilah LGBT, maka komunitas ini tidak hanya mewakili gay, tetapi juga lesbian, biseksual, dan juga transgender. Yang pertama, lesbian berarti seseorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan, baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya. Jadi, memang hal ini sangatlah menyimpang. Dan yang kedua, gay sendiri adalah seorang laki-laki yang menyukai dan mencintai laki-laki, dan kata-kata gay ini sering disebut untuk memperjelas atau merujuk pada perilaku homoseksual. Yang ketiga, biseksual ini sedikit berbeda dengan kedua pengertian di atas, karena biseksual ini adalah orang yang bisa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut. Jadi orang ini bisa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki ataupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu transgender. Sedangkan untuk transgender itu adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya. Dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, ataupun heteroseksual. Faktor penyebab LGBT yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ini dipengaruhi karena jumlah hormon yang tidak seimbang dalam tubuh. Pada dasarnya manusia akan mengembangkan orientasi seksual itu pada saat pubertas. Ketidakseimbangan hormon yang terjadi pada masa pubertas dapat mempengaruhi orientasi seksual individu tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi, karena seseorang yang sering bergaul di lingkungan LGBT itu dapat mempengaruhi orientasi seksual mereka. Selain itu, faktor orang tua yang sering bertengkar, melakukan kekerasan, hingga bercerai juga menjadi penyebab seseorang memiliki jenis orientasi seksual tertentu. Yang ketiga adalah faktor pengalaman traumatik. Jadi pengalaman buruk di masa lalu yang melekat sehingga menimbulkan trauma itu juga menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami kelainan orientasi seksual. Contohnya pernah mengalami pelecehan seksual ataupun kekerasan. Bahaya LGBT. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Yang pertama, kanker anal atau dubur. Para gay melakukan hubungan seks anal sehingga mereka memiliki resiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Yang kedua, ada kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat di situs The Last Voice. Terus yang ketiga ada meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Namun, hal ini diungkapkan dalam tulisan di Detective Health bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. 4. Ada HIV atau AIDS. Umumnya, para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS sangat tinggi. Terus yang kelima, ada dampak pendidikan. Selain berdampak pada kesehatan, LGBT juga mempengaruhi pendidikan seseorang. Sebab faktanya, seorang LGBT memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan dengan siswi atau siswa normal. Dan yang nomor 6 ada dampak keamanan. Adanya LGBT ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan banyak kasus yang mana pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak. Cara mengatasi LGBT. Karena dampak LGBT sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT.
Caranya antara lain sebagai berikut ini. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. 5. Diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Kenapa hak LGBT harus dilindungi? 1. Orang LGBT manusia. Hak LGBT adalah hak asasi manusia, sama seperti semua orang. LGBT punya hak asasi manusia yang setara dan non-diskriminatif yang harus dihormati dan dilindungi. Yang kedua, setiap orang harus bisa merasa bangga dengan identitas mereka dan siapa yang mereka cintai. Kita semua berhak mengekspresikan diri secara bebas. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melindungi hak setiap orang untuk mengekspresikan diri secara bebas. Yang ketiga, mengakhiri homofobia dan transfobia akan menyelamatkan nyawa. Pelecehan anti-LGBT menempatkan orang LGBT pada risiko bahaya fisik dan psikologis yang lebih tinggi. Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan. Keempat, dengan merangkul orang-orang LGBT dan memahami identitas mereka, kita bisa belajar menghapus banyak batasan yang dipaksakan stereotip gender. Yang terakhir, orang-orang LGBT, terutama transgender dan orang-orang non-konformis gender, sering menghadapi resiko dikucilkan secara ekonomi dan sosial. Mohon maaf lahir dan batin ya. Terima kasih. Untuk sekarang dia hanya bisa mengulur waktu. Kita mulai. Halo, selamat sore Kak. Iya, sore. Oke, terima kasih ya sudah meluangkan waktu berbicara dengan kami. Sebelum kita Iya, mulai, saya mau menekankan bahwa wawancara ini sepenuhnya bersifat sukarela ya Kak. Dan iya. adapun yang dibagikan atau di-share akan dijaga kerahasiaannya. Nah, tujuan dari wawancara kita adalah lebih ke memahami pengalaman, pandangan, dan perspektif pribadi Kakak. Tidak ada jawaban yang salah dan benar di sini ya. Kami hanya tertarik pada cerita dan sudut pandang unik yang Kakak miliki. Jadi, jika ada Oke. pertanyaan yang membuat Kakak ngerasa nggak nyaman, jangan ragu-ragu untuk ngasih pemberitahuan ke kita. Apakah Kak ada pertanyaan sebelum diskusinya kita mulai? Nggak ada sih. Nggak ada ya Kak? Oke, kalau boleh pertama-tama izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Untuk nama Kakak, alamat, sama pekerjaan saat ini. Untuk nama dan alamat nanti bisa disensor ya Kak. Oke. Oke, selamat sore. Perkenalkan, namaku Barista. Oh, kerja sebagai barista. Langsung ke pertanyaan pertama ya Kak. Mbak Cynthia Oke. boleh diajukan. Pertanyaan yang pertama, bisa diceritakan tentang pengalaman pertama kali kakak menyadari bahwa kakak menyukai sesama jenis. Nggak tahu apa ya. Awalnya, ya itu yang tadi sudah dibilangin kan dari SD ya kan. Mungkin dari segi postur tubuh mungkin ya. Teman kayak ada yang nyukain gitu. Terus kayak ya dari kecil itu
mulai nampaknya suka gitu sesama kayak gender gitu. Kalau pertemanan itu lebih banyak berteman sama wanita atau pria ya, Kak? Balance sih sebenarnya. Berarti cewek cowok ya? Iya, betul. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kakak saat pertama kali menyadari orientasi seksual kakak? Menyadari kalau diri kita tuh kayak gitu. Kalau jadi kakak tuh beda sama teman-teman yang lain gitu. Ya sebenarnya sih agak kayak gimana ya, kayak shock dikit gitu. Cuman kayak ya mau gimana lagi, mungkin udah jalannya seperti ini gitu. Mungkin kan nanti di suatu hari nanti mungkin bahan kan dari diri kita sendiri gitu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih reaksi keluarga dan teman-teman kakak ketika mereka mengetahui bahwa kakak menyukai sama jenis? Sebenarnya sih kalau dari keluarga kayak mungkin kurang, tapi kalau dari pertemanan mungkin bisa saling rangkul gitu. Kadang kayak lu kapan berubah gini, tapi lu pasti bisa kok gini. Intinya jadi saling merangkul lah untuk bisa lebih baik lagi gitu. Dari segi keluarga sedikit menentang ya, Kak. Tapi kayak dijauhin nggak, Kak, dari keluarga? Kalau dari keluarga sih sebenarnya emang ya mau gimana ya kan, namanya juga keluarga, ada suka dan enggaknya ya harus diterima aja sih gitu. Keempat, kakak itu lebih dekat dengan seorang ayah atau ibu? Dari kecil sih lebih dekat sama seorang ibu sih, karena emang mungkin nggak tahu ya kan, dari semua gitu ya, dari semua anak-anak laki-laki yang ada di dunia ini, atau mungkin ya rata-rata kan emang dekatnya tuh sama ibu gitu loh, karena ibu tuh emang paling tempat ternyaman gitu. Lebih banyak kayak curhat-curhat tuh ke ibu ya, Kak. Iya betul. Hubungan keluarga saat ini eh, masih harmonis atau sudah broken home ya, Kak? Lebih sekarang sih gimana ya, kayak ya lebih ke broken home sih, karena ya satu dari abang sendiri kayak temperamen gitu, terus dari bokap kadang kayak ya sama gitu, lebih lebih menentang lah. Harusnya berarti sudah broken home ya, Kak? Berpisah gitu. Iya, Berpisah secara dari, pengadilan atau hanya berpisah di dari keluarga kecil aja lihat yang namanya perceraian sih dari kelas 5. di kelas 5. Jadi udah broken home-nya dari kelas 5. Oh, berarti kayak kehilangan perannya tuh gara-gara broken home itu ya, Kak? Iya betul. Pertanyaan yang kelima, apakah kakak merasa dapat dukungan oleh orang-orang terdekat atau lingkungan sekitar, seperti kakak bergabung dengan komunitas? Komunitas LGBT gitu, Kak. Jadi Kakak dapat Ah, support system dari situ kah? Atau cuma kayak dari Gimana? circle-circle pertemanan aja? iya, kayak dari mungkin ya dari kaum pelangi gitu, mungkin emang saling support, karena kayak ya gitu namanya kan, kita kayak boyfriend lah ya, kayak sama gitu kayak pacaran gitu kan, kita saling saling support kayak nanti begini nanti begitu gitu. Dari teman juga kayak uh, ya lu jalanin kalau emang itu tujuan lu, terus kayak mungkin ini udah, ini mungkin ini terbaik buat lu, mungkin kan nanti kita nggak tahu lu akan berubah di kemudian hari gitu. Eh, Kalau soal komunitas gitu, berarti Kakak bergabung ke di salah satu platform gitu ya, Kak? Gabung sih cuma hanya kayak sekedar di grup biasa kayak say hello gitu. Kalau meet up gitu nggak pernah? Meet up baik kadang dari teman lah, jatuhnya kayak meet up sama teman gitu, banyak sih mungkin rata-rata. Kita digambarin nggak sih Kak soal komunitas itu, Kak? LGBT itu kayak Ah, di se- grup itu eh, apa sih yang Bahas kayak tentang apa? bahasnya gitu? kita pengen meet terus kayak have fun aja gitu, kayak Lebih ke mungkin have fun. kita deep talk juga sih gitu.
lebih kayak ke have fun dan sharing gitu ya Kak. Nah, share. Pertemanan gitu ya. iya betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak. Eh, Kakak sebenarnya kayak merasa nyaman nggak sih soal identitas yang sekarang Kakak Ya. alami gitu? Identitas sekarang sebagai seorang kayak gay. Sebenarnya sih ya nyaman ya. Maksudnya mungkin emang di saat posisi kayak gini mungkin masih nyaman. Mungkin next kan ke depannya mungkin lebih bisa diperbaiki lagi sih. Karena kan emang satu kan kita kan pacaran nih. Kita pacaran sama cewek perempuan kan. Nah, dari segi itu aku belum siap karena ya mungkin kan nanti ke depannya kadang suka mikir kayak nanti kalau kita punya pacar terus kan kita nggak punya duit kan pacarnya harus kita belikan apa kalau kita nggak punya duit gitu, masa harus pakai duit si pacarnya itu si ceweknya itu kayak gitu, mungkin dari situ sih belum siap juga. Sebelumnya udah pernah menjalin relationship sama perempuan juga ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih Kak momen kayak ngerasa sulit nih soal orientasi yang Kakak alamin gitu, kayak merasa ada yang ngebully. Ngabuli emang mungkin ada sebagian karena ya mungkin ya namanya juga kan kita udah kayak gitu, yang namanya kita harus terima gitu kalau setiap bulian gitu. Berarti Kakak kayak nggak merasa, nggak terlalu merasa terganggu atau terganggu sekali Kak soal bullying itu. Ya kan nggak terlalu merasa ya mungkin orang juga udah ngeliat oh mungkin si ini udah kayak begini karena mungkin ada problem atau apa gitu. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Eh, Oh, selama kakak punya orientasi seksual yang berbeda seperti ini, kakak pernah nggak sih kayak menjalin hubungan dengan laki-laki kayak pacaran gitu atau cuma best friend doang? Boyfriend. Boyfriend Wow. maksudnya. Oh, HTS. kalau pacaran sih kayaknya enggak, cuman kayak hanya sekedar sekedar have fun aja sih. Berarti sekadar saling support gitu aja ya, Kak? Iya, kayak kita kita kenal terus chat gitu. Kalau pacaran kayak mungkin sebagian kan rata-rata kayak ada yang ya gitu deh, ada yang mau kondo juga karena kayak kita yang juga sebagai yang pacarnya itu atau yang dekatnya itu ya harus hati-hati juga karena kan mungkin dia dekat sama kita tuh hanya mau uangnya doang gitu. Oh, Tapi ya jadi harus lebih hati-hati aja sih gitu. kayak sekedar eh, jadi temen aja gitu ya, Kak? Iya tuh teman kayak chat kayak nanya kabar lagi di mana udah gitu doang sih palingan. Pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ya. Jadi eh, apa sih saran yang kakak bakal kasih kepada orang-orang nih yang sekarang tuh masih sedang berjuang terhadap identitas seksual yang mereka alami nih gitu, dan harapan kakak untuk diri sendiri juga sama teman-teman kakak juga yang punya orientasi seksual berbeda, gimana harapan kakak? Harapannya sih semoga ya eh, buat kamu yang sama gitu atau diri sendiri kayak bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus kayak mungkin perlahan-lahan nanti dari sifat kita sendiri gitu nanti bakal ada kemauan untuk berubah gitu. Tapi nggak nggak secepat itu sih gitu. Kayak Pelan-pelan. iya pelan-pelan semoga nanti ke depannya lebih dapat yang baik gitu. Oke kak, jadi terima kasih ya udah berbagi atau share pengalaman dan pandangannya terhadap kaum LGBT. Saya sangat menghargai waktu dan kejujuran kakak di sini. Bilang terima kasih. Semoga eh, kakak bisa cepet ini ya, Jadi lebih
ya, menjadi yang lebih baik. Oke.